Video kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya kita meresepkan herba HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI, apa kabar? Salam sukses dan penuh semangat buat sahabat HNI semuanya. Meresepkan herba HNI merupakan hal yang perlu kita ketahui, perlu kita bisa. Kita sebagai agen HNI, sebagai member HNI, agar seandainya kita menemukan sebuah kasus dari mitra kita atau calon prospek kita yang bertanya terkait dengan penyakit tertentu, kita bisa meresepkan herba dengan lebih baik. Cara meresepkan herba HNI yang kami berikan ini, usahakan disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah-mudahan sahabat HNI semuanya bisa memahami, syukur-syukur paham sekali bagaimana cara meresepkan herba yang lebih baik lagi. Supaya ketika kita memberikan resep kepada pasien ataupun pada calon prospek ataupun pada mitra-mitra kita, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Dan sudah kami buatkan slide-nya yang akan kami tampilkan di sini untuk lebih menjelaskan apa yang akan kami sampaikan ini terkait dengan cara meresepkan herba HNI. Meresepkan herba HNI. Sebelumnya sahabat HNI akan kami sampaikan 3 jenis unsur herba atau 3 unsur herba. Jadi unsur herba yang pertama adalah unsur nabati, yaitu herba yang terbuat dari tumbuhan. Dan biasanya herba-herba ini digunakan sesuai dengan penyakit yang ada. Nah, kalau di produk HNI misalkan, kalau MAH itu dengan Magavit, kalau diabetes dengan Depextract, dan seterusnya. Ini unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur hewani, yaitu yang mengandung atau terbuat dari hewan. Apa kelebihannya dari unsur hewani ini? Ya, salah satunya yaitu ketika kita mengkonsumsi herba dan ditambahkan dengan unsur hewani, maka herba tersebut akan jauh lebih baik lagi khasiatnya, akan meningkat khasiatnya. Dan pernah saya mendapatkan informasi ataupun saya pernah mendapatkan ilmu bahwa ketika kita meresepkan herba yang ditambahkan dengan unsur hewani ini, maka khasiat herba yang berunsur nabati tersebut akan meningkat 14 kali lipat. Ini yang pernah saya dapatkan ilmu terkait dengan herbalis. Kemudian yang ketiga adalah unsur madu. Jadi herba-herba yang terbuat dari madu atau madu itu sendiri. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa madu itu adalah sebagai obat. Kalau tentang madu ini kita tidak perlu ditanyakan lagi, tidak perlu disangsikan lagi bahwa madu itu memang baik sekali untuk tubuh kita, meningkatkan imunitas dan untuk membantu kesembuhan tubuh kita dalam menghadapi penyakit. Nah, ini 3 unsur herba yang perlu kita pahami. Kemudian di HNI itu sendiri sahabat HNI, ada 5 jenis herba HNI yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah unsur nabati itu sendiri, yaitu seperti Androgapis, Lauric, Ginextract, Bilberry, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa unsur nabati adalah herba-herba yang terbuat dari tumbuhan. Unsur nabati ini untuk penyakit tertentu. Contohnya seperti MAH dengan Magavit, darah tinggi dengan mengkudu, sakit mata dengan Bilberry, dan seterusnya. Dan produk-produk unsur nabati ini itu banyak di HNI. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur hewani. Nah, produk-produk yang berunsur hewani antara lain gamat kapsul, itu dari gamat, tips kuah itu dari minyak hati ikan hiu, kemudian ada Eta Goat Milk itu dari susu kambing, dan ada HNI Coffee. HNI Coffee itu mengandung susu kambing, sehingga ini bisa dimasukkan atau kategorikan dari herba unsur hewani. Dan manfaatnya tadi sudah sampaikan, ini akan meningkatkan lebih banyak lagi kekhasiatan produk ketika kita memberikan resep kepada pasien ataupun kepada mitra-mitra yang membutuhkan herba untuk pengobatan atau membantu tubuh dalam penyembuhan penyakit tertentu. Yang berikutnya adalah unsur madu. Nah, unsur madu ini adalah madu multiflora dan madu habat. Ada juga madu pahit ya. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur nutrisi.
Herba unsur nutrisi di HNI antara lain adalah spirulina, extra food. Nah, extra food ini memang kandungan yang lebih banyak adalah madu. Tapi di extra food ini itu ada 23 ekstrak buah dan sayuran. Kemudian yang berikutnya adalah N-Green. Nah, N-Green ini banyak sekali unsur herbanya yang salah satunya di situ juga ada spirulinanya. Kemudian ada madu es jaga, dan madu es jaga ini bukan hanya madu saja tapi ditambahkan dengan herba-herba yang lain. Termasuk juga spirulina masuk di situ. Kemudian ada ilalang dan yang lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sari kurma dan date syrup. Kemudian yang berikutnya adalah unsur tambahan. Ini ada herba yang terbuat dari hibiscus soda, kemudian herba yang berbentuk kopi, dan juga ada yang teh. Nah, ini sahabat dipahami dulu ya, 5 jenis herba, 5 jenis unsur herba di HNI ya. Ada unsur nabati, hewani, madu, nutrisi, dan tambahan. Dan dari inilah bisa dijadikan panduan kita untuk meresepkan herba HNI untuk penyakit tertentu. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan tabel simulasinya. Ada 3 penyakit sebagai sampel yang saya contohkan di sini, wasir, hipertensi, dan MAH. Nah, kemudian ada kolom unsur nabati, kolom unsur hewani, kolom unsur nutrisi, madu, dan herba tambahan. Kita menuju penyakit wasir ya. Jadi penyakit wasir, kita tahu penyakit wasir itu ada masalah pada anus. Dia biasanya kalau sudah parah dia akan tumbuh benjolan yang diakibatkan dari pola makan yang kurang baik sehingga usus kita itu gak bagus ya, pencernaan atau pembuangannya itu kurang bagus sehingga menyebabkan wasir. Nah, untuk wasir, herba unsur nabatinya kita sudah tahu yaitu menggunakan biosir yang paling utama ini. Kemudian unsur hewaninya apa? Nah, di unsur hewaninya kita ada produk-produk seperti Gamat, Dipsquia, Eta Goat Milk, ataupun HNI Coffee. Nah, tentunya kita harus memilih salah satunya ya. Kalaupun mau semuanya sih itu tidak menjadi masalah. Cuma kondisinya apakah pasien itu mampu membeli produk semuanya? Nah, kita pilih salah satunya. Dan untuk memilih herba hewani inilah diperlukan sedikit kejelian ya. Walaupun sebenarnya apa saja insya Allah itu tetap hasilnya bagus. Kalau kita lihat wasir itu terjadi benjolan dalam anus ya. Dan kalau sudah parah itu bisa luka. Jadi ada bagian tubuh, ada bagian sel tubuh dari pasien tersebut yang bisa dikatakan bermasalah atau terluka. Yang lebih tepat, ini menurut saya pribadi sahabat HNI, untuk wasir dan herba untuk unsur hewaninya adalah menggunakan gamat. Kenapa? Karena gamat ini adalah meregenerasi sel. Jadi dia akan memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Ketika anus itu terjadi masalah ya, sudah menonjol dan apalagi sampai terluka, maka dengan menggunakan gamat itu bisa meregenerasi sel dengan lebih baik lagi. Kenapa tidak menggunakan Dipsquia? Dipsquia mungkin bisa juga ya, tapi menurut saya pribadi dan pengalaman saya itu lebih tepat menggunakan gamat. Oke ya, mungkin ada sahabat HNI yang punya pendapat lain, ya silahkan boleh berkomentar ya. Oke, kemudian untuk nutrisinya itu saya pilih menggunakan N-Green ya. Karena N-Green ini ada campuran beberapa herba dan di situ juga ada namanya spirulina ya. Tadinya saya mau milih spirulina tapi kayaknya N-Green saja. Karena N-Green juga ini bagus untuk masalah ketumbuhan. Kemudian untuk madunya bisa madu multiflora atau madu habat ataupun madu pahit. Ini terserah. Dan untuk unsur tambahannya ini lebih pasnya menggunakan teh centella ya. Karena teh centella ini bagus sekali untuk masalah pencernaan, melancarkan BAB. Yang tadi kita tahu wasir itu disebabkan karena BAB yang tidak lancar. Dan teh centella ini bagus untuk melancarkan BAB. Oke, ini satu kasus penyakit wasir. Contoh berikutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi itu apa? Adalah darah tinggi. Jadi masalah pada peredaran darah kita. Nah, hipertensi untuk herba nabatinya itu menggunakan mengkudu. Karena mengkudu ini bagus sekali menurunkan hipertensi. Dia menenangkan. Nah, unsur hewaninya menurut saya sahabat HNI itu yang lebih tepat adalah menggunakan Dipsquia. Kenapa? Karena Dipsquia salah satu fungsinya adalah melancarkan peredaran darah. Ada unsur untuk darahnya ya. Dan kita tahu hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Maka supaya tekanan darah kita itu menjadi bagus, menjadi normal, maka
saya memilih untuk unsur hewaninya adalah dengan deep squat. Itu alasan saya. Nah, kemudian untuk unsur nutrisinya ini boleh dengan spirulina ya. Untuk madunya sama ya, terserah multiflora, madu habat ataupun madu pahit. Dan untuk tambahannya boleh dengan kopi 7 elemen karena juga ada mengandung mengkudunya dan bagus untuk hipertensi. Ketika dipadukan dengan mengkudu, itu insya Allah hasilnya juga akan jauh lebih baik lagi. Kemudian penyakit yang ketiga adalah MAH. MAH itu apa? Sahabat tahu MAH itu adalah masalah pada lambung kita. Ada kurang baik ya, entah itu sakit, kemudian kembung, ataupun terjadi luka pada lambung kita karena asam lambungnya tinggi dan yang lain-lainnya. Untuk MAH kita tahu herba nabatinya adalah pakai Magavit. Magavit bagus sekali untuk masalah MAH, masalah pada lambung. Dan unsur hewaninya, ini kira-kira bagusnya apa? Untuk MAH ini, untuk unsur hewaninya, saya itu berpikir ada 2 herba yang cocok, yaitu gamat kapsul ataupun susu kambing, eta goat milk. Namun saya lebih memilih yaitu gamat. Kenapa saya pilihnya gamat? Seandainya ada lambung itu terjadi luka, ya karena kalau lambung sudah luka kan dia harus segera disembuhkan dengan cepat. Maka menurut saya yang lebih tepat adalah dengan gamat. Walaupun susu kambing itu bagus sekali ya, bagus untuk membasahkan lambung kita. Karena ketika lambung itu terluka, ketika ada masalah biasanya itu karena asam lambung itu tinggi. Dan ketika kita itu konsumsi susu kambing itu bisa menormalkan asam pada lambung kita. Jadi ini boleh gamat, boleh eta goat milk ya. Nanti terserah sahabat saja. Kemudian untuk unsur nutrisinya, saya memilih spirulina. Ini spirulina bagus sekali untuk pencernaan dan untuk masalah lambung juga. Dan untuk madunya itu boleh madu multiflora ataupun madu habat ataupun madu pahit. Nah, untuk unsur tambahannya itu saya memilih HNI Coffee karena HNI Coffee ini ada susu kambingnya. Oke, demikian sahabat HNI, ini 3 contoh kasus penyakit wasir, hipertensi, dan MAH. Nah, untuk penyakit-penyakit yang lain, misalkan sahabat HNI menemukan kasus di lapangan, oke silahkan bisa gunakan panduan seperti ini ya. Kita hafalin unsur nabati, unsur hewani, unsur nutrisi, unsur madu, dan tambahan. Dan mudah-mudahan kita bisa langsung meresepkan herba seketika itu juga ketika ada yang bertanya, ada pasien yang bertanya, ataupun mitra-mitra yang bertanya. Walaupun sebenarnya ada aplikasi resep herba HNI HPAI yang bisa membantu kita untuk memberikan resep. Namun tidak ada salahnya kita mengetahui cara meresepkan herba HNI ini. Dan sahabat HNI, untuk unsur-unsur ini seandainya misalkan ada kasus, ada pasien yang dananya itu tidak banyak ya, tidak bisa membeli semuanya. Misalkan untuk wasir harus membeli 5 herba yang ada di sini, itu terlalu berat. Jika memang terlalu banyak ya, kita bisa menggunakan 2 macam herba saja. Dan yang saya sarankan adalah unsur nabati dan unsur hewani. Alasannya, kalau unsur nabati untuk penyakit itu sendiri dan unsur hewani itu bisa meningkatkan khasiat dari herba yang kita berikan, bahkan bisa sampai 14 kali lipat. Baik sahabat HNI, jadi demikian bagaimana cara meresepkan herba HNI. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami, mudah dimengerti, sehingga sahabat bisa langsung praktek di lapangan ketika menemui kasus sebuah penyakit tertentu. Jangan lupa bagi sahabat HNI yang belum subscribe channel media HNI Unofficial ini, segera subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Dan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan berkomentar saja. Dan jangan lupa share video ini kepada sahabat HNI yang lainnya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.